Shalom, teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas satu tema khusus, yaitu pandangan Gereja Katolik tentang perang. Sebelum memasuki pembahasan lebih dalam tentang tema tadi, maka kita harus tahu apa sih itu perang. Perang adalah sebuah aksi fisik bersenjata dan non-fisik yang intens antara negara, pemerintah, atau dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia. Lalu apa sih itu aksi fisik dan non-fisik? Aksi fisik dalam perang mencakup tindakan langsung menggunakan kekuatan militer seperti serangan, pertempuran, atau pengumpulan. Sedangkan aksi non-fisik melibatkan strategi diplomatik, perang psikologis, atau serangan cyber yang tidak melibatkan kekuatan fisik langsung. Misalnya penyebaran berita palsu untuk mempengaruhi opini publik, kampanye propaganda untuk merusak moral lawan, atau serangan cyber untuk merusak sistem komunikasi dan infrastruktur lawan. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya, seperti ada tertulis, barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia. Hal ini, teman-teman, menunjukkan kepada kita bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Penyebab terjadinya perperangan diantaranya adalah yang pertama itu perbedaan ideologi. Salah satu penyebab terjadinya perang juga bisa ditimbul karena adanya perbedaan ideologi, baik secara individu maupun kelompok. Ideologi merupakan suatu konsep yang bersistem atau suatu paham tertentu yang dianut oleh seseorang. Dalam skala yang lebih luas, paham tersebut menjadikan kepercayaan dalam sebuah bangsa dan akan melawan siapa saja yang menentangnya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Sebab terjadinya perang yang paling sering terjadi adalah adanya perbedaan kepentingan. Perselisihan seringkali terjadi karena terjadinya perbedaan kepentingan. Dalam skala besar, suatu bangsa atau negara yang sedang berselisih dengan bangsa atau negara lain hingga perselisihan tersebut dapat menimbulkan perperangan. Hal ini juga dikarenakan adanya perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang dimaksud ialah perbedaan dalam bidang seperti ekonomi, politik, sosial, agama, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perperangan. Keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan merupakan aktor penting bagi suatu bangsa yang ingin memperluas pengaruh dan dominasi kekuatannya dalam berbagai bidang. Ini adalah alasan klasik yang muncul pada era prasejarah sampai sekarang. Meskipun dengan bidang yang berbeda, dahulu wilayah yang dimaksud adalah dalam bentuk teritorial, kekuasaan sebuah daerah, sedangkan sekarang berupa wilayah kekuasaan di bidang ekonomi dan semacamnya. Intinya memperluas daerah kekuasaan ini bersifat teritorial dengan cara melakukan penaklukan terhadap wilayah kekuasaan lain. Kemudian yang keempat yaitu ambisi untuk menguasai atau merampas sumber daya alam. Faktor atau sebab terjadinya perperangan juga disebabkan oleh keinginan untuk merampas sumber daya alam pada suatu negara. Sebuah bangsa atau negara yang makmur biasanya identik dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Bangsa yang berhasil menggali dan memanfaatkan kekayaan alamnya tersebut dapat membuat bangsanya makmur dan sejahtera. Hal inilah yang mendasari mengapa keinginan suatu negara untuk melakukan atau menguasai sumber daya alam di suatu negara atau di suatu negara yang Jenis perang ada 3. Yang pertama, perang dingin, perang umum, perang terbatas.
Perang dingin adalah perang yang tidak ada penggunaan kekerasan bersenjata secara terbuka, tetapi kondisi dan suasana antara dua pihak yang bertentangan sangat mirip dengan keadaan perang. Contohnya itu sengketa perebutan pengakuan wilayah. Seperti yang kita tahu bahwa pernah terjadi perebutan wilayah antara Armenia dan Azerbaijan dalam konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh. Armenia merupakan salah satu negara merdeka yang terletak di bagian Asia Barat Daya, tepatnya di wilayah Kaukasus Selatan, dengan memiliki perbatasan 1.570 km yang meliputi Azerbaijan 996 km, wilayah Georgia 219 km, Iran 44 km, dan wilayah Turki 311 km. Sedangkan Azerbaijan juga terletak di wilayah Kaukasus, tepatnya di persimpangan Asia Barat Daya Eropa. Di sebelah utara, Azerbaijan berbatasan dengan Rusia, sebelah barat berbatasan dengan Georgia dan Armenia, dan sebelah selatan berbatasan dengan Iran. Secara garis besar, Nagorno dan Karabakh merupakan wilayah yang berada di bagian negara Azerbaijan. Akan tetapi di sisi lain ada suatu bukti yang bisa dijadikan alasan bahwa wilayah Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari negara Armenia. Lantas, hal apa yang memperkuat argumen bahwa Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari Armenia? Hal ini dibuktikan dengan penduduk wilayah Nagorno dan Karabakh yang merupakan etnis mayoritas Armenia. Dari bukti inilah yang menyebabkan kedua negara tersebut beradu untuk merebut wilayah Nagorno-Karabakh dan secara cepat mengakibatkan konflik regional yang semakin luas. Ada faktor lain yang mendorong kembali terjadinya konflik antara Armenia dan Azerbaijan, yaitu karena adanya keinginan dari Nagorno-Karabakh untuk bergabung dengan negara Armenia. Akan tetapi, pihak Azerbaijan sebagai pemilik wilayah kekuasaan yang sah berdasarkan hukum internasional menentang hal tersebut. Meskipun mengalami konflik yang cukup lama, perebutan kekuasaan atau wilayah antara Armenia dan Azerbaijan belum mendapatkan titik terang. Situasi yang semakin panas ini mendorong kedua negara untuk melanjutkan pertempuran dengan menggunakan senjata. Sehingga dengan adanya perlawanan senjata ini telah banyak menewaskan para prajurit dari kedua belah pihak. Di balik konflik sengketa wilayah ini ternyata melibatkan pihak lain, yaitu Turki dan Rusia yang ikut campur dalam konflik tersebut. Rusia yang secara umum sebagai sekutu dari Armenia melakukan kepemimpinan alias militer yang merupakan bagian dari organisasi Traktat Keamanan Kolektif, bersedia menjadi pihak pendukung Armenia dalam pertempuran tersebut. Sedangkan Turki memberikan dukungan terhadap Azerbaijan dikarenakan kedua negara tersebut telah menjalin hubungan baik sejak lama. Setelah sekian lama mengalami konflik, kesepakatan gencatan senjata pun dilakukan kembali. Dengan adanya kesepakatan tersebut, kedua negara akan mempertahankan posisi di wilayah yang mereka pegang saat ini. Kesepakatan perdamaian ini akan berlangsung selama 5 tahun. Dan jika 5 tahun tersebut tidak ada pihak yang ingin menarik diri, secara otomatis kesepakatan atau perjanjian damai tersebut dapat diperpanjang selama 5 periode tahun berikutnya. Akan tetapi ada satu hal yang sangat disayangkan, yang mana dalam perjanjian tersebut tidak ada penyebutan status nama depan bagi penduduk Armenia yang berada di Nagorno-Karabakh, ataupun format negosiasi untuk menyelesaikan konflik tersebut antara kedua negara. Itu merupakan salah satu contoh dari perang yang terjadi dalam perebutan negara. Yang kedua yaitu perang umum. Perang umum adalah perang yang mengejar tujuan luas dengan menggunakan seluruh kemampuan negara dan dilakukan di seluruh dunia. Contohnya yaitu Perang Dunia dengan senjata nuklir. Sejauh ini, satu-satunya penggunaan senjata nuklir dalam perang terjadi pada tahun 1945 ketika Amerika Serikat menyerang Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dengan bom atom. Pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay
AS menjatuhkan bom uranium seberat 4,4 ton yang dinamai Little Boy di Hiroshima. 3 hari kemudian, atau pada 9 Agustus 1945, bom atom plutonium yang disebut Patman diledakkan di atas kota Nagasaki. Aksi pengeboman tersebut merupakan bentuk pembalasan setelah Jepang lebih dahulu menyerang pangkalan laut terbesar AS di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Amerika Serikat yang marah tidak hanya menyatakan perang kepada Jepang, tetapi juga segera mengembangkan proyek senjata nuklir yang didukung oleh Inggris dan Kanada, atau dikenal sebagai proyek Manhattan. Dua hasil dari proyek Manhattan adalah bom Little Boy dan Patman yang digunakan dalam pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Tragedi Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan ratusan ribu jiwa pun menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu Perang Terbatas. Perang terbatas adalah perang yang terjadi antara dua bangsa saja, atau perang yang tidak melibatkan banyak bangsa. Secara luas dilihat dari sudut tujuan, penggunaan kekuatan, dan lingkup wilayah. Contohnya perang saudara atau perang suku. Di sini saya akan memberikan dua contoh, yaitu konflik suku Dayak dan Madura. Salah satu konflik antar suku yang berlangsung lama dan konflik antara suku Dayak dan Madura. Pemicu konflik ini adalah perkara wanita. Saat itu terdapat laki-laki asal Dayak dan Madura yang menyukai wanita Dayak yang sama. Pihak laki-laki Dayak merasa jika wanita ini lebih pantas baginya karena memiliki latar belakang suku yang sama. Akibatnya, pihak laki-laki dan Madura ini pun tak tinggal diam hingga berakibat pada konflik berkepanjangan. Konflik ini pun bisa mereda setelah aparat setempat mulai bertindak. Kemudian, konflik antar suku di Sampit. Salah satu konflik antar suku Sampit yang menjadi catatan sejarah adalah konflik suku Dayak dan Madura yang mengakibatkan terjadinya Perang Sampit di Kalimantan Tengah. Konflik ini terjadi pada tahun 2001 yang dipicu oleh adanya kecemburuan sosial, yaitu mengenai perekonomian serta dominasi suku pendatang yang cenderung lebih tinggi. Di sisi lain, suku Dayak dan Madura juga beberapa kali terlihat. Pandangan Gereja Katolik. Pacem in Terris adalah dokumen ajaran sosial Gereja Katolik pertama yang menanggapi masalah perdamaian dan perang. Pacem in Terris dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1963. Enklisik ini menekankan perlunya melindungi dan memperjuangkan perdamaian. Paus Yohanes ke-23 hanya menyerukan pelucutan senjata. Itu pun harus dilakukan secara bersama. Gagasan yang paling menarik dalam Pacem in Terris adalah di sini dibicarakan masalah perdamaian dalam kaitannya dengan perang. Paus Yohanes ke-23 dalam Pacem in Terris menyatakan bahwa ia menerima senjata sebagai strategi pengentar meskipun ia tidak secara eksplisit membelanya. Ia menyatakan bahwa meskipun daya kekuatan dahsyat dari senjata modern hanya dipakai untuk pengentar, ada cukup alasan untuk menjadi takut jangan-jangan percobaan nuklir tersebut diteruskan untuk tujuan perang. Karena kalau perang diteruskan maka akan muncul bahaya yang serius yang mengancam berbagai jenis kehidupan di bumi. Mereka yang telah berperang dalam ketaatan pada perintah ilahi atau sejalan dengan hukumnya telah terwakili dalam diri mereka keadilan publik atau kebijaksanaan pemerintah. Dan dalam kapasitas ini telah membunuh orang-orang jahat. Orang-orang tersebut tidaklah berarti melanggar perintah, jangan membunuh. Walau tidak merinci persyaratan yang dibutuhkan agar perang dapat dibenarkan, yang biasa disebut dengan istilah just war, atau perang yang adil dan sah. Agustinus mengambil istilah tersebut dari karyanya sendiri. Tetapi kata mereka, orang bijak akan melancarkan perang yang adil, seolah ia tidak akan lebih meratapi pentingnya perang yang adil.
jika ia ingat bahwa ia seorang manusia, karena jikalau tidak adil, ia tidak akan melancarkannya, dan karena itu akan bebaslah dari segala peperangan. Sementara bagi seorang Kristen yang berada di bawah kekuasaan suatu pemerintah dan terlibat dalam perang yang tidak bermoral, Agustinus memperingatkan bahwa orang-orang Kristiani menurut perintah ilahi tidak mempunyai pilihan selain tunduk pada para pemimpin. Gereja Katolik memiliki pandangan yang kompleks tentang perang. Pandangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Pertama, Gereja Katolik mengakui hak negara untuk membela diri dan melindungi keamanan rakyatnya. Dalam situasi di mana kehidupan dan kebebasan rakyat terancam oleh kejahatan atau agresi negara, memiliki hak dan tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan militer untuk melindungi rakyatnya. Namun gereja juga mengajarkan bahwa perang harus selalu menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya damai telah dikejar dan tidak ada alternatif lain yang memadai. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip kemenangan yang pasti atau prinsip kemenangan yang terakhir. Gereja menekankan pentingnya mencari solusi damai melalui dialog, negosiasi, dan upaya diplomatik sebelum memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Selain itu, Gereja Katolik mengajarkan bahwa perang harus mematuhi prinsip-prinsip moral tertentu yang disebut prinsip-prinsip perang yang adil atau prinsip-prinsip moral dalam penggunaan kekuatan militer. Prinsip-prinsip ini termasuk perlindungan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan diskriminasi dalam memilih target militer. Gereja menekankan bahwa perang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang tidak beralasan atau melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Gereja Katolik juga mengajarkan pentingnya mempromosikan perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi setelah perang. Gereja mendorong upaya untuk membangun jembatan antara pihak-pihak yang berwenang. Juga menegaskan bahwa perang pada umumnya tidak menyelesaikan masalah yang diperjuangkan dan karenanya kecuali menimbulkan kerusakan yang dahsyat, akhirnya juga terbukti sia-sia. Perang adalah kekalahan bagi umat manusia. Hanya dalam perdamaian dapat dijamin hormat bagi martabat manusia dan hak-hak manusia yang tak terhapuskan. Di sisi lain, suku Dayak dan Madura juga beberapa kali terlibat perseteruan di warung judi. Konflik ini akhirnya mulai memanas setelah adanya insiden pembunuhan salah satu orang Dayak ditambah dengan adanya saksi pembakaran. Akibatnya, suku Dayak mulai menyerang suku Madura. Aparatur pemerintah pun mulai melakukan evakuasi warga dan membantu penyelesaian konflik. Katekismus Gereja Katolik paragraf 2309 menjelaskan bahwa dalam perkembangan zaman selanjutnya, para teolog dan magisterium gereja merumuskan norma-norma yang menjadi pegangan bagi Gereja Katolik hingga sekarang. Norma-norma itu merupakan syarat yang memperbolehkan suatu bangsa dapat membela diri secara militer. Adapun syarat-syarat tersebut ialah adanya mendapat pengumuman dari otoritas yang berwenang. Dengan mendapat pengumuman dari otoritas yang berwenang, maka suatu negara dapat melakukan pembelaan negaranya dengan melakukan hentakan senjata untuk melawan atau melakukan pembelaan. Namun bila tidak, maka tidak boleh dilakukan. Alasan yang kedua yaitu memiliki alasan yang benar. Jika suatu negara dapat menjelaskan bahwa negara mereka sedang dijarah atau sedang diserang, maka alasan ini dapat digunakan untuk membela negaranya dengan cara melawan secara militer. Yang ketiga yaitu harapan yang masuk akal dan berhasil. Tentunya suatu negara harus menyadari bahwa ketika mereka sedang diserang, secara sadar mereka akan berhasil melawan dengan cara membela. Maka oleh sebab itu Gereja Katolik tidak melarangnya.
kemudian intensi atau tujuan yang benar. Dengan adanya tujuan yang benar, maka gereja Katolik secara tidak langsung membolehkan untuk melakukan pembelaan diri atau pembelaan terhadap negara sendiri secara militer. Dan yang terakhir itu jalan terakhir, yaitu menggunakan perperangan. Di kesimpulannya, dalam Enklisi Pace Mteris dan Katekismus Annus, pada dasarnya gereja Katolik menolak perperangan, sebab bertentangan dengan nilai-nilai cinta kasih yang ada dalam keempat Injil. Perang tidak mengenal rasa tanggung jawab atas martabat manusia. Perang merupakan tindakan kejahatan yang memusnahkan manusia. Akan tetapi, dalam KGK 2309, para teolog dan magisterium gereja merumuskan norma-norma yang menjadi pegangan suatu bangsa dapat membela diri secara militer.